Kembali lagi dalam acara Energy and Mining Outlook 2023 dengan tema Industri Tambang Kunci Indonesia Melompat Jadi Negara Maju. Bersama dengan saya Maria Katarina. Dan kita akan masuki di sesi panel yang kedua. Saya akan panggilkan narasumber yang akan bersama-sama sharing sekaligus juga akan memberikan perspektif terkait seperti apa sih langkah Indonesia yang saat ini sudah benar-benar mantap untuk hilirisasi tambang, untuk menambahkan added value terhadap raw materials yang selama ini kita ekspor karena beberapa akan ditahan begitu ya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri sekaligus untuk hilirisasi. Seperti apa sih seberapa pesat perkembangan hilirisasi di Indonesia dan bagaimana efek terkait larangan ekspor dan hilirisasi beberapa komoditas di Indonesia. Saya langsung saja berdiskusi bersama dengan narasumber. Saya undang para narasumber untuk join on stage bersama dengan saya. Kami undang dengan hormat Bapak Ahmad Ardianto, Direktur Utama PT Timah Tbk. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves. Dan Bapak Julian Ambassador Sidik, Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara ESDM. Silakan Bapak-Bapak. Baik, selamat siang Bapak-Bapak, Pak Julian, Mas Seto, selamat siang. Dan juga Pak Mas, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di siang hari ini untuk masuk ke sesi panel yang kedua. Dan kita membahas mengenai hilirisasi yang menjadi salah satu kunci Indonesia untuk menjadi negara maju. Tadi sudah diawali oleh Pak Ahmad begitu ya dengan pemaparannya. Dan tadi Pak Ahmad sudah sempat menyampaikan bahwa ada perbedaan industri hulu dan hilir begitu ya, khususnya di timah yang harus jadi concerns kalau memang ini hilirisasinya mau jadi sukses dan berhasil begitu ya. Kalau saat ini nih Pak, dengan adanya larangan ekspor timah nanti akan ditetapkan di bulan Juni 2023 sesuai dengan amanat undang-undang yang selalu kita mention berkali-kali dari tahun 2020, ini seberapa besar kesiapannya Pak untuk hilirisasi timah sendiri? Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa sustainability dari hilirisasi itu sangat tergantung dari kekuatan di industri hulunya. Ya. Karena pertambangan timah itu kan sebenarnya muncul dari suatu ekosistem pertambangan timah. Nah kalau ekosistem pertambangan timahnya tidak sehat, maka sustainability di hilirnya itu bisa terganggu. Itu sebenarnya keywordnya itu. Nah, bila pemerintah sekarang sudah mencanangkan bahwa kita akan masuk ke hilir, pada saat saya bicara hilir itu kan sebenarnya bisa produknya timah solder atau lebih jauh lagi ya ke semikonduktor, ya ke electric vehicle, baterai, itu udah tier 3 dan tier 4 lah itu ya. Nah saya pikir harusnya kita berani langsung ngomong ke tier 3, tier 4. Tapi tier 3, tier 4 biasanya kan investornya itu adalah brand owner, jadi mereka punya merek di luar yang investasi di sini, misalnya Apple, di Foxconn dan lain sebagainya. Mereka sangat mementingkan untuk mengetahui validitas atau legalitas dari raw materialsnya. Sekarang sedang rame nih ya di London Metal Exchange, di bursa komoditas dunia mengenai responsible mining, mengenai responsible sourcing, RMI dan lain sebagainya. Itu selalu menjadi persyaratan bagi orang-orang yang ingin menjual bahan materialnya di pasar. Nah jadi itu menjadi penting Mbak untuk bicara ke hilir. Nah sekarang kalau tadi ditanya sejauh mana kesiapan hilirnya, bagi PT Timah ada dua. Kita menyiapkan hulunya yang harus sehat untuk memastikan sustainability dari hilirnya, dan yang kedua masuk ke hilir. Nah PT Timah sudah sejak tahun 2008 sudah masuk ke hilir, ke tier 2. Ya tier 1-nya ingot, tier 2-nya timah solder dan timah chemical. Masalahnya adalah kita harus ekspansi secepatnya kalau akan mengikuti timing yang selama ini sudah di-sounding ya oleh pemerintah mengenai rencana pelarangan ekspor yang dibarengi dengan mendorong industri hilir pertimahan di dalam negeri. Maka yang kami sedang lakukan sekarang adalah menyiapkan ekspansi, itu satu, meningkatkan hubungan dengan strategic partner, tujuan akhirnya adalah meningkatkan volume. Sehingga kita bisa menyerap timah murni yang dihasilkan lebih banyak lagi di dalam negeri untuk menghasilkan produk-produk hilir. Ya, gitu. Nah sejauh mana skenario itu akan berjalan, ya sangat tergantung dari apa yang diharapkan pemerintah. Kalau pemerintah menginginkan sudden stop,
tentu akan berat. Tapi apabila pemerintah menerapkan staging yang tepat, ya, itu tentu akan sangat memungkinkan dan saya pikir itu adalah opsi yang paling tepat. Gitu. Mas Seto, Anda ingin menanggapi begitu ya, tergantung dari pemerintah begitu ya, maunya seperti apa. Dan kalau di hilirisasi waktu itu juga sempat ada obrolan dengan teman-teman di Asosiasi Timah mengatakan bahwa hasilnya sebenarnya sudah masuk ke hilirisasi, sudah 99% ya Pak, kalau misal Timah Solder itu ya, mau dikemanain lagi kalau misalnya mau jadi produk hilir lagi begitu ya. Ternyata ada tier lanjutannya 3 dan juga 4. Seperti apa nih Mas Seto kalau dilihat dari sisi pemerintah? Mungkin nggak cuma Timah aja Mas ya, mungkin ada yang lain yang juga dilarang gitu ya ekspornya, seperti apa Mas? Iya, terima kasih Mbak Maria yang saya hormati, Pak Dirut dan Pak Kepala Balai. Jadi kalau kita lihat memang kita harus memahami karakteristik dari masing-masing metal ini dulu ya. Nikel, bauksit, timah, koper itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan ini akan berpengaruh terhadap penggunaannya untuk di industri ya. Kalau kita lihat memang yang paling seksi itu sebenarnya 3. Ya, pertama nikel, kedua bauksit yang menjadi aluminium, yang ketiga adalah koper. Ya, ini untuk renewable, untuk transisi energi ya. Ini 3 metal ini yang bisa kelihatan demand-nya kita perkirakan akan meningkat cukup signifikan. Saya kemarin baru ketemu sama Bloomberg New Energy Forum ya, mereka menyampaikan koper dan aluminium ini diperkirakan shortage-nya akan cukup tinggi. Gitu. Karena satu, terutama bauksit ya, bauksit untuk menjadi aluminium ya. Aluminium itu logam yang substitusinya sangat sulit. Justru dia menjadi substitusi untuk tembaga gitu ya. Untuk sistem wiring di dalam EV gitu ya. Di dalam pembangkit renewable itu aluminium dibutuhkan sangat tinggi. Gitu. Saya bisa ambil contoh waktu kita sempat ngeliat ke pabriknya Tesla di Austin itu rangka dalamnya itu aluminium, rangka luarnya itu stainless steel ya. Jadi dia bisa mengurangi beban mobilnya cukup, berat mobilnya cukup signifikan sehingga dengan kapasitas baterai yang sama dia bisa jaraknya lebih jauh. Jadi memang aluminium ini akan menjadi prioritas kedua ya setelah nikel ya untuk kita mendorong hilirisasinya. Jadi kita lagi membangun smelter aluminium yang cukup besar di Kaltara. Koper juga sama, koper ini buat kabel apa segala macam ya. Ini juga kalau kita lihat harga komoditasnya juga semenjak transisi energi ini menjadi prioritas bagi negara-negara maju, harga koper ini juga relatif bertahan sangat bagus ya. Jadi strategi kita untuk mengakuisisi Freeport, saya kira di 2018 itu merupakan strategi yang sangat menguntungkan kalau kita lihat sekarang. Nah untuk timah ya, tadi Pak Dirut sudah menyampaikan ada satu hal yang mungkin agak dilupakan ya, traceability ya. Jadi bagaimana sumber dari metalnya ini bisa kita trace gitu ya. Jadi kalau di nikel terutama ya, supplier konsumer seperti Tesla gitu dan beberapa pabrikan mobil kayak Ford itu dia punya sustainability tracking. Dia di track itu bikin baterainya dari mana, terus kemudian nikelnya diproses seperti apa dan segala macam. Jadi dia ada sustainability trackingnya untuk memastikan bahwa tadi yang Pak Dirut sampaikan ini responsible mining gitu. Nah di timah ini dulu saya ingat 2016 Apple itu sempat menyampaikan ke kita dia mau bikin di Indonesia, tapi tolong beresin dulu ilegalnya ini. Gitu. Itu kalau itu nggak dibereskan, menurut saya akan sangat sulit untuk menarik hilirisasinya. Kita udah mencoba nih beberapa kali ya kita diskusi untuk narik hilirisasi untuk timah gitu ya, yang lebih downstream memang challenge-nya masih cukup besar. Kita baru saja menyelesaikan audit dari BPKP soal pertambangan timah ini. Banyak yang ya kalau saya boleh bilang lucu-lucu hasilnya gitu ya. Nah ini kita akan nanti segera sikapi untuk ditertibkan. Jadi prinsipnya oke lah, kalau tadinya ya nyeleweng kanan, nyeleweng kiri oke lah kita ajak oke. Ini koridor mainnya supaya pertambangan timah kita itu bisa sustainable gitu. Ada banyak sekali Mbak inputnya. Yang kedua adalah kita udah masukkan komoditas timah ini dalam Simbara ya, Sistem Informasi Manajemen Batubara dan Mineral ya.
Di batu bara kita udah mulai dari awal 2022. Begitu kita masukkan Mbak, itu peningkatan pendapatan negaranya cukup signifikan. Kenapa? Karena kalau dia belum bayar royalti, dia nggak akan bisa mengkapalkan batu baranya. Nah kemarin kita udah uji coba timah 3 bulan, ya hasilnya juga lucu-lucu juga gitu. Volume yang dibayarkan royaltinya dengan volume yang dikapalkan itu angkanya berbeda. Nah, jadi kita akan dorong ini masuk, berikutnya juga nikel. Nah, dengan Simbara ini apa? Kita bisa trace ini batu baranya siapa yang punya gitu. Ditambangnya dari yang mana? Tambangnya udah clean and clear atau belum? Itu beda karena memang berasal dari tempat yang berbeda, datanya bisa jadi beda itu seperti apa Mas Seto? Itu yang jadi ini. Jadi mungkin ada yang belum bayar royalti, lewat-lewat aja atau gimana gitu. Jadi di batu bara itu nggak bisa lagi sekarang. Jadi traceability itu yang di Simbara nanti kita akan masukkan ke dalam timah juga. Nanti ke nikel ya. Timah udah berjalan 3 bulan, tadi udah kelihatan hasilnya ada angka-angka yang beda-beda. Jadi saya kira ini PR yang memang ke depannya harus kita bersama-sama ya, pemerintah, industri, perusahaan-perusahaan tambang untuk selesaikan. Kalau kita bisa tertib, ya kita bisa mengontrol harga timah. Kalau Pak Dirut nggak menyampaikan aja tuh apa historical harga timah. Historical harga timah tuh kayak roller coaster begini. Jadi ketika harga tinggi, ilegalnya naik. Nanti karena supply-nya naik turun. Ketika turun, ilegalnya pada tutup gitu ya. Supply-nya berkurang. Nanti harganya naik lagi, masuk lagi. Jadi seperti itu polanya. Itu yang ya ngenes gitu. Misalnya kita sebagai negara mungkin cadangannya nomor 2 terbesar ya. Pak Dirut, harusnya kita bisa kontrol supply-nya. Jadi jangan barang mineral kita itu dibuang-buang gitu. Saya bukan dibuang ya, tapi kita obral gitu ya. Jadi kita kerjakan ini dengan baik, dengan benar, bisa kok bikin duit banyak itu bisa gitu. Tapi tetap dengan responsible mining gitu. Itu bisa, kita udah lihat kok case-nya. Dan ya di timah harusnya nggak jauh beda. Asalkan tadi supply-nya itu kita atur ke dunia. Demikian Mbak. Oke, ini menarik sebenarnya. Untuk Pak Julian juga menanggapi hal ini ya, karena ada yang data yang lucu-lucu, hasilnya juga lucu-lucu tadi kalau Mas Seto bilang. Dan kalau disebut dengan ketenangan untuk menjalankan hilirisasi mungkin termasuknya ke regulasi juga kali ya. Seperti apa kemudian ini menjadi concerns juga nih Pak Julian, seperti apa? Ya, makasih Mbak Maria. Jadi memang kita harus pahami dulu bahwa proses hilirisasi ini seperti yang tadi Pak Ahmad Adianto sampaikan ada beberapa tahap. Jadi tahap tier 1 mungkin sampai tier 2 itu adalah sebenarnya bagian hulu yang memang merupakan tugas fungsi dari Kementerian SDM. Cuman berikutnya itu adalah tier 3 dan tier 4 itu adalah bagian dari bagaimana kita mengembangkan ekosistem industri di bagian hilir. Nah ini yang memang harus kita rancang agar supply chain dari tambang hingga ke industri hilir ya, termasuk sampai ke pengguna, itu bisa berjalan. Nah, tidak bisa seperti saat ini kemudian kita paksakan, kemudian teman-teman dari badan usaha di hulu itu bisa mengembangkan hilir, karena memang ekosistemnya sangat berbeda. Nah, terkait dengan bagaimana proses hilirisasi itu sudah berjalan, kita sudah banyak membuktikan. Kami juga sekarang ini sedang melakukan simulasi bagaimana proses hilirisasi di aluminium itu berjalan, itu kita sudah mendapat hitungan kalau kita seumpamanya mengembangkan dari boksit hingga logam aluminium, itu ada perbedaan dengan jumlah yang sama, itu untuk penyerapan tenaga kerja bisa sampai 17 kali, sedangkan untuk manfaat benefit pendapatan yang didapatkan oleh negara itu bisa meningkat sampai 5 kali. Nah untuk itu memang perlu ada kesinambungan dan koordinasi antar lembaga negara dalam menerapkan kebijakan agar proses hilirisasi ini bisa menciptakan ekosistem industri yang lengkap dari hulu sampai hilir sehingga tidak terjadi adanya kekurangan kebutuhan sehingga kita harus mengekspor dari luar. Gitu. Seperti itu mungkin Mbak. Oke, ini cukup menarik sebenarnya ya karena memang ada beberapa kombinasi juga terkait mengenai kesiapan dan kebutuhan dari industri, pelaku usaha, kemudian dari pemerintah pun juga melihat hal yang sama. Saya kembali lagi ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, kalau seandainya kita melihat dari sisi seberapa besar sebenarnya nilai tambah yang bisa diperoleh begitu ya dalam usaha khususnya timah ini untuk kebijakan hilirisasi. Walaupun tadi nggak masuk ke top 3 begitu ya kalau yang disampaikan oleh Mas Seto ada selain nikel
nikel, kemudian koper dan bauksit, tapi ternyata timah pun juga mengundang investasi di sana, di dalamnya begitu ya, termasuk tadi komponen seperti Apple saya membutuhkan timah dan tertarik gitu ya. Seperti apa sih Anda melihatnya dan apa sebenarnya yang harus dibereskan agar langkahnya jauh lebih mudah, Pak Ahmad? Baik, makasih Mbak Maria. Jadi sekali lagi kalau kami dari pelaku bisnis melihatnya bahwa pertama pemerintah sudah punya visi nih ya untuk mendorong hilirisasi dari komoditas pertambangan ya. Salah satunya timah. Tadi Pak Seto sudah sampaikan nikel, copper, ya, bauxite. Tadi Pak Julian juga sudah melakukan pendalaman. Saya pikir semuanya sudah align. Tinggal sekarang yang perlu dilihat adalah sejauh mana ini make sense buat pelaku bisnis. Ya. Nah kami berusaha untuk mencari angle untuk melihat bahwa ini make sense. Yang pertama tentu kami sebagai BUMN, bahwa salah satu fungsi kami tentu mendorong adanya perubahan dalam negeri. Ya, terkait dengan peningkatan perekonomian. Salah satu yang harus kita kejar dan akan kita dapat dengan adanya hilirisasi adalah multiplier efeknya Mbak. Ya, mungkin added value dari bisnis timah tadi sudah disampaikan, kalau ke tier 1 cuma 1,8 kali. Dari 1,8 kali naik lagi ke tier 2-nya nggak nyampe 2 kali. Ya. Tentu kita ingin lebih gitu. Nah kalau kita ingin lebih, maka kita harus masuk ke tier 3, tier 4. Di tier 3, tier 4 itu tuntutannya banyak Mbak. Pertama adalah memang tadi Pak Seto sudah singgung ya, appetite si brand owner ini terkait dengan responsible sourcing itu harus terpenuhi. Sehingga hulu harus dibenahin, segera dengan polisi yang tepat oleh pemerintah. Sehingga tadi yang Pak Seto khawatirkan tentang fluktuasi harga yang masuknya illegal mining bisa dieliminate. Yang kedua, bagaimana agar infrastruktur negeri kita, Pak Julian saya yakin sudah ada datanya ya, bahwa challenge untuk bisa melakukan hilirisasi antara lain infrastruktur, logistik, SDM, financing dan seterusnya itu bisa dijawab Mbak, sehingga appetite investor menjadi meningkat. Kalau itu sudah terjawab, dengan sendirinya mereka akan pindah ke sini. Kenapa? Karena raw materialnya di sini. Ya, satu itu Mbak. Nah khusus untuk timah Mbak, tadi industri electric vehicle butuhnya kan pasti tembaga, pasti nikel untuk baterainya gitu. Kemudian solar panel pasti ada silikasen, kemudian aluminium di situ ya. Tapi timah itu nggak pernah nggak ada, dia selalu dibutuhkan. Jadi manakala ada perkembangan teknologi yang high tech oriented gitu, pasti butuh timah Mbak. Nah untungnya atau mungkin unfortunately juga ya, kita adalah produsen timah terbesar kedua di dunia. Dengan cadangan timah terbesar kedua di dunia juga gitu. Mestinya kan kita bisa mendapatkan leverage dari keberadaan itu gitu. Nah itu akan bisa menjadi supporting industry buat industri-industri yang tadi didorong oleh pemerintah. Ya, industri copper, nikel, ya ke hilir ya untuk electric vehicle, electric baterai, transportasi dan lain sebagainya ya. Nah itu kita pasti mau nggak mau harus ada Mbak. Nah itulah added value yang akan didapat kalau kita punya industri hilir untuk komoditas tambang selain timah. Timah langsung mendapatkan benefitnya gitu. Pertanyaannya apakah orang-orang tertarik? Nah itu tergantung lagi kepada yang tadi disampaikan Mbak. Kalau memang capital cost-nya rendah, pasti datang mereka. Tapi kalau capital cost-nya tinggi, ya tentu mereka nggak akan datang. Gitu. Sudah pernah dihitung atau belum Pak? Capital cost-nya kira-kira akan seberapa besar begitu untuk mengundang interestingnya juga? Kalau untuk yang direct cost-nya artinya interest provision untuk financial loan-nya itu udah. Itu relatif lah, kalau kita pinjam dari teknologi provider bisa lebih murah. Kalau kita pinjam dari bank lokal agak lebih mahal sedikit dalam konteks rupiah gitu. Tapi yang isu kan bukan cuma itu Mbak. Kesiapan infrastruktur kita, pelabuhan kita, elektrik kita, gasnya bisa nggak harganya distabilkan. Ya. SDM-nya siap nggak untuk bekerja? Itu kan butuh biaya Mbak, bagi investor untuk masuk ke suatu lokasi dan mensecure bahwa kebutuhan itu tuh ada dan disupport pemerintah. Ambil contoh yang di Batang ya Mbak, itu contoh yang paling bagus lah, pemerintah support di situ. Harga gas dinegosiasikan, tanah dibantu diadakan oleh pemerintah. Itu contoh bagus yang menurut saya perlu digaungkan kampanyenya sehingga investor bisa langsung melihat itu sebagai display. Kalau Anda invest di Indonesia, dapatnya seperti itu gitu. Itu pasti akan datang dengan sendirinya Mbak. Kenapa? Saya kasih contoh Mbak, smelter di Malaysia, smelter timah di Malaysia,
Sampai sekarang masih beroperasi, Mbak. Ya. Tapi mereka nggak punya biji timahnya. Mereka import dari Australia atau dari Myanmar atau selundupan dari Indonesia. Gitu. Selundupan Pak ya? Ya. Nggak secara Dan terang-terangan. mereka survive gitu. Survive, oke. Karena memang jadi murah, bayangin ngangkut biji timah dari Afrika, dari Myanmar masih kompetitif gitu. Kita bisa bayangkan cost-nya berapa kan gitu. Kasih. Masa selundupan sih Pak? Jadi kayak pengawasannya kurang dong berarti nih ya. Harus ada yang ketat lagi gitu ya kalau dari Indonesia. Karena ini harta gitu ya milik bangsa dan negara Indonesia. Mas Eto seperti apa Anda melihatnya mungkin dari point on point yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad juga. Dan khususnya sih sebenarnya karena kita kayak menghitung mundur hanya sisa tinggal beberapa bulan untuk penetapan larangan ekspor mineral mentah kita ya. Termasuk diantaranya ada nikel, kemudian ada bauksit, ada beberapa diantaranya di bulan Juni 2023. Dengan berbagai macam kesiapan yang harus disiapkan ya, infrastrukturnya, harga gas ya tadi kalau beberapa yang dimention oleh Pak Ahmad, seperti apa Mas Eto? Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya kira kunci sukses hilirisasi itu adalah konsistensi kebijakan ya. Ini penting, jadi kalau kita berkaca ke nikel ya, kita kan ini amanatnya dari sebelum Undang-Undang 3 tahun 2020 ya, Undang-Undang Minerba yang tahun 2009 ya. Itu disampaikan 2014 kita stop ekspor nikel gitu ya, biji nikel gitu. Ya waktu itu ada yang lobby-lobby akhirnya dibuka lagi. Terus tapi saya kira semenjak 2020 ya, kita konsisten melakukan ini, ya hasilnya saya di nikel luar biasa gitu ya. Walaupun tadi ada catatan memang karakteristik nikel dan timah ini berbeda. Tapi saya kira gini, 2023 Juni ini kan sebenarnya bukannya ujuk-ujuk ya Mbak. Ini dari 2020 kan sebenarnya sudah ada gitu. Jadi ada 3 tahun waktu untuk menyiapkan. Jadi memang kalau saya lihat ya pemerintah konsistensinya ini penting untuk kita memastikan bahwa proses hilirisasi ini bisa berjalan. Namun memang catatan dari saya kita juga harus memasukkan faktor tadi ya karakteristiknya. Kalau nikel kan kita mulainya dulu dari ekspor biji nikel. Biji nikel kan 1 ton paling cuma 1,8, 1,9 gitu. Kita proses jadi ferronikel, jadi NPI, jadi MHP, kadarnya naik, harganya juga naik, value added-nya naik gitu ya. Nah kalau ini kan kalau timah mungkin ya dari pasir timah ekspornya sekarang mungkin udah nggak ada lagi. Gitu. Ekspornya udah dalam bentuk ingot yang kontennya udah 99,99%. Jadi saya kira yang perlu nanti kita sebagai pemerintah timbangkan adalah ketika kebijakan hilirisasi ini kita lakukan ban terhadap ekspor atas produk tertentunya, kita juga harus ingat bahwa oke, ini impornya juga harus kita jagain gitu. Kita larang tapi impornya masuk di mana harganya lebih kompetitif, ya nggak jalan hilirisasinya. Gitu. Jadi ini saya kira ada satu poin yang perlu juga kita sebagai pemerintah pertimbangkan dari kebijakan industrinya adalah ya kalau kita bikin hilirnya jadi produknya, produk-produk kompetitor yang impor ini harus kita bisa ya kurangi lah gimana caranya ataupun ya harganya jangan sampai lebih kompetitif dibandingkan dengan apa yang kita produksi dalam negeri. Kalau itu nggak akan jadi. Karena salah satu kunci kesuksesan hilirisasi nikel adalah produk hilirisasi yang dihasilkan itu very kompetitif. Even kita dengan Cina pun lebih kompetitif punya kita gitu. Jadi demand terhadap produk turunannya kemudian menjadi tinggi. Nah ini juga saya kira satu poin ya. Jadi satu pertama konsistensi ini penting. Yang kedua tadi perbedaan dari karakteristik dari masing-masing metal ini juga kita harus perhatikan. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan industrinya terhadap produk hasil hilirisasinya itu ya kita harus dorong supaya ini juga bisa kompetitif against yang impor-impor. Gitu. Karena kalau timah ini kan sebagian besar solder ya, 50% ini dipakai untuk solder, artinya ini untuk industri elektronika gitu. Jadi sama kayak yang sekarang kita sedang lakukan ya. Kalau kita mau mendorong hilirisasi nikel, kunci di ujungnya harus kita pegang adalah kita harus mampu menarik pabrikan-pabrikan mobil listrik. Ya, kenapa? Karena nggak efisien untuk mengekspor baterai sel atau baterai pack. Baterai sel, baterai pack itu dibangun mendekati pabrik mobilnya.
Gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menarik pabrik mobilnya, hilirisasi nikel kita untuk baterai, estimasi saya hanya akan berhenti nanti di prekursor atau paling jauh di katodanya. Kalau kita bisa dapat litium. Makanya Dapat kan Pak dari Australia katanya Pak? ya ini lagi dinegosiasikan. Karena sekarang ya semua negara hampir mau ngikut Indonesia. Dia bilang enggak, saya mau ini di value added gitu. Karena mereka ngelihat kesuksesan kita di nikel. Jadi ini penting sama. Kalau kita berhasil menarik untuk EV manufacturer ya, ini kan berarti demand terhadap timah solder di dalam negeri juga pasti akan meningkat gitu. Saya kira itu juga salah satu kunci. Jadi harus komprehensif memang strateginya. Ketika kita udah lewatin tier 1, tier 2, kalau kita mau maju ke tier 3 atau tier keempat nih, kita harus lihat strukturnya ini, competitiveness-nya apa segala macamnya harus diperhatikan dengan baik. Jadi memang kuncinya tadi ya, kalau kita menarik industri-industri hilirnya lebih banyak dari pengguna nikel ini, otomatis demand di dalam negerinya pasti akan meningkat. Sama lah seperti di Cina. Cina produsen nomor 1, cadangan nomor 1. Ya industri elektronika dia besar di sana gitu ya. Saya kira itu juga satu hal yang penting. Baik Mas Seto, saya ke Pak Julian, tentang regulasi industri ini juga penting. Karena kan kalau tadi dibilang 2016 sempat ada begitu ya arahan untuk hilirisasi, kemudian dibuka lagi. Nah ketika masa dibuka itu yang bikin repot para pelaku usaha karena sulit lagi akhirnya mendapatkan pembiayaan. Karena kan akhirnya pembiayaan dari perbankan pun juga akhirnya ini akan dibuka lagi atau seperti apa gitu ya. Sementara hilirisasi membutuhkan pembiayaan yang cukup besar gitu ya untuk menuju ke sana. Nah seperti apa sih Pak, ini menjadi concerns juga nih dari ISDM untuk melihat bahwa harus ada legal atau ketenangan dari regulasi untuk industri sendiri Pak Julian? Ya, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Seto bahwa kita perlu ada konsistensi terkait dengan bagaimana kita menjalankan aturan yang telah kita tetapkan. Betul juga bahwa ini sudah diterapkan dari tahun 2020, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 itu terapkan bulan Juni dan proses penghentian ekspor itu atau kebijakan penghentian ekspor itu tidak ujuk-ujuk. Oleh karena itu memang Kementerian SDM sejak tahun 2022 itu di akhir mungkin bulan Oktober September kita menginisiasi pembentukan Pokja untuk hilirisasi timah untuk mengetahui permasalahan yang ada di mineral timah dari hulu sampai hilir dan apa yang harus kita lakukan terkait dengan hal itu. Nah kemarin kita juga sudah menyampaikan hasil itu kepada menteri dan akan disampaikan pada presiden dengan beberapa masukan ya terkait dengan hal tersebut untuk menjaga agar kebijakan ini tetap bisa konsisten diterapkan. Pertama itu seperti kita lakukan itu kita sudah mulai membentuk satgas untuk pemantauan atau peti ya, itu untuk pemantauan peti. Kemudian kita juga sudah coba membuat bagaimana menerbitkan WPR ya untuk penerbitan izin tambang rakyat sehingga rakyat juga bisa menambang dengan tenang, ada kepastian hukum dari investor untuk masuk di sektor hulu. Kemudian juga ada manfaat yang diterima oleh negara dari proses penambangan yang dilakukan oleh rakyat. Nah kemudian kita juga ada masukan juga yang kita lakukan untuk di sektor di hilirnya, itu kita coba melakukan pemetaan mana saja sih yang kira-kira bisa kita ciptakan dalam waktu dekat industri-industri yang di tier 3. Apakah tin chemical atau tin plate atau tin solder untuk kita kembangkan supaya hasil ingot timah kita yang kita hasilkan dari dalam negeri itu bisa nanti dipakai untuk mengembangkan industri yang ada. Kemudian yang ketiga juga kita lakukan juga masukan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan pimpinan negara adalah bagaimana seperti yang tadi disampaikan harga timah import itu bisa bersaing dengan harga timah di dalam negeri. Sampai saat ini kan yang jadi permasalahan itu adalah harga timah dalam negeri itu dikenai PPN PPh sehingga menyebabkan harga timah dalam negeri itu tidak cukup ekonomis. Nah itu kita coba beri masukan supaya harga produk timah yang dihasilkan oleh badan usaha di dalam negeri itu bisa memiliki competitiveness yang jelas dan baik untuk berhadapan dengan timah impor. Terakhir kemudian kita juga sudah melakukan pemetaan dengan terkait dengan industri-industri pengguna di hilir untuk mengundang mereka untuk melakukan investasi ke kita.
Nah itu kita sudah kemarin itu untuk khusus Timah itu kita sudah mengidentifikasi ada sekitar 9 perusahaan seperti itu ada Foxconn, kemudian ada Chipmos untuk kita undang dengan mengundang mereka melakukan market sounding dengan memberikan kemudahan-kemudahan agar mereka bisa berinvestasi kepada kita dengan salah satu keuntungannya kita tidak jauh dari sumbernya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Seto, kita punya sumber lokasi yang berada dekat dengan industri yang akan kita kembangkan. Itu mungkin Mbak yang telah kami lakukan. Oke, sangat menarik sekali pemaparan dari 3 narasumber saya apa yang disampaikan ya. Padahal ini baru poin-poin awal sebenarnya seperti apa hilirisasi di Indonesia ini bisa berjalan dengan mulus dan sesuai dengan harapan. Kita jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak. Kami masih akan kembali dalam Energi and Mining Outlook 2023 usai jeda. Tetaplah bersama kami.